to the world, joy to the world, oh, joy to the world, the Lord is come. Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Kepadamu ya Tuhan segala puji, hormat dan syukur. Dan kami bersyukur Engkau hentar kembali kami dalam gerejamu ini untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami boleh mengagungkan dan meninggikan Engkau, beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, berkatilah kami semua. Dan biarlah Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami. Dan kami melalui ibadah ini menikmati pemulihan dan berkat Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ibu kita bertepuk tangan bersama dengan kencang. Menyembah sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Sebab hanya Engkau Raja, kami Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Sekali lagi dengan imanmu kau katakan. Kaulah Tuhan, kaulah Raja. Surga bumi menyembah sorak-sorai kemenangan bagi Hara mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Kau semakin bertambah, kau semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, kau semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Kau semakin bertambah, kau semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, kau semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Karenamu aku hidup. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu.
biarkan Tuhan Kau meninggalkan setiap kami. Tak pernah sedetik pun tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, Hanya Kau yang disembah. angkat tanganmu katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu di hari Minggu ini. Hari kemenangan Kristus, hari kemenangan buat kami semua. Meski di halaman, di samping sebelah kanan gereja banjir, hati kami tetap bersuka cita. Tak mengurangi kerinduan kami untuk beribadah dan juga mendengarkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berfirmanlah, isilah hati kami. Berikanlah perkataan-Mu kepada kami, supaya tubuh rohani kami dibangun olehnya. Kami percaya kepada Tuhan, Allah Roh Kudus mengurapi kami semua dan membimbing mengajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita kita bersama dengan Tuhan yang telah menyelamatkan dan mengasihi kita hingga sekarang ini. Tak ada seorang pun yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita semua ada dalam perhatian dan kasih sayang Tuhan. Saya akan bersama dengan Bapak Ibu sekalian selama 1 bulan ke depan akan merenungkan tema-tema Natal, ya. Tema Natal karena sebagaimana kita lihat di gereja sudah ada pohon terang, pohon Natal yang mulai dihias dan sebentar lagi juga akan diramaikan dengan dekorasi-dekorasi tertentu. Ya, artinya kita sudah masuk ke bulan Desember. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Mari kita membaca Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, lalu kita sambung ayat yang ke-24. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, lalu kita sambung ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum,
Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Kita lompat ayat ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika kami dikagetkan karena seorang yang kami hormati di lingkungan di mana kami tinggal, tiba-tiba tanpa ada kabar, tanpa ada tanda-tanda meninggalkan rumah, dan baru kami tahu kemudian bahwa mereka telah pindah rumah, satu keluarga ini. Dan lebih mengagetkan kami lagi adalah rupanya keluarga ini sudah terpecah menjadi dua. Sang suami pergi ke kampung halamannya dan sang istri juga ke kampung halamannya sendiri. Rupa-rupanya kami kaget lagi karena kedua pasang suami istri ini ternyata sudah bercerai. Kenapa kami kaget? Karena sepasang suami istri ini dihormati di kalangan, di lingkungan di mana kami tinggal. Dikenal sebagai orang yang ramah, keluarganya aman dari gosip, dari pembicaraan orang-orang lain. Tak ada sesuatu hal yang tampak negatif. Oleh sebab itu, ketika mereka pindah dengan tiba-tiba, dan kemudian ketika kami ketahui bahwa mereka pindahnya itu berpisah, bahkan bercerai, betapa mengagetkannya kami. Ada apa dengan keluarga yang tampaknya bahagia dan baik-baik saja ini? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita punya pengalaman, teman kita, saudara kita juga punya pengalaman kekagetan yang sama seperti yang saya alami. Adakah? Silakan disimpan di hatinya masing-masing. Tetapi dari mimbar ini, seturut dengan firman Tuhan, saya mengatakan bahwa menjadi keluarga yang tampaknya baik saja bukanlah tujuan Tuhan, bukan. Menjadi keluarga yang dikenal sebagai keluarga yang rukun dan tampaknya bahagia bukanlah tujuan dari firman Tuhan. Tujuan dari firman Tuhan lebih dari itu. Tujuan firman Tuhan lebih dari sekedar keluarga yang baik atau tampak baik. Tujuan firman Tuhan lebih dari keluarga yang bahagia atau dikenal bahagia. Tapi tujuan firman Tuhan adalah bagaimana menjadi keluarga yang taat kepada Tuhan itu. Kalau keluarga yang baik, tampaknya baik, belum tentu taat sama Tuhan. Ya, belum tentu. Kalau ada keluarga suami istri yang bahagia atau tampaknya bahagia, belum tentu diperkenan Tuhan, belum tentu. Tapi kalau keluarga itu takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, sudah pasti keluarga itu akan baik dan keluarga itu akan bahagia. Itu jawabannya. Dan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema, sekali lagi saya sampaikan, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Tema ini diambil dari sepenggal pengakuan iman rasuli yang dipegang, yang dipelajari, yang dihafalkan oleh para hamba-hamba Tuhan.
Jemaat gereja-gereja Pentakosta tidak diajarkan untuk menghafal. Tetapi gereja-gereja arus utama diajarkan untuk menghafal pengakuan iman rasuli ini. Dan di sana dituliskan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Itulah tema kita, diambil dari sepenggal, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Apa maksudnya? Maksudnya mau menjaga kemurnian iman orang percaya. Sebuah pengakuan yang agung bahwa Yesus Kristus itu tidak lahir dari sebuah keinginan laki-laki dan perempuan. Tidak lahir dari benih seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sama seperti manusia yang lahir di muka bumi ini, lahir dari benih laki-laki dan perempuan kecuali Adam dan Hawa. Tetapi Yesus melalui pengakuan dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, mau menyatakan bahwa Yesus itu adalah yang ilahi dan ia lahir dalam proses yang manusiawi. Ia ilahi, lahir di dunia ini dalam proses yang manusiawi, sungguh-sungguh manusiawi dalam arti dikandung oleh Maria bukan 1 hari, bukan 1 bulan, tetapi 9 bulan sebagaimana kebanyakan perempuan adanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari perkataan dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, terkandung sebuah peristiwa yang mencengkam, sebuah peristiwa yang merisaukan. Peristiwa apa itu? Sepertinya Allah, sepertinya Roh Kudus tampaknya mengganggu ketenangan Maria dan Yusuf. Maria adalah perempuan yang baik-baik. Yusuf adalah seorang perjaka yang baik-baik juga. Keduanya saling jatuh cinta, lalu bertunangan dan tidak berapa lama lagi akan menikah. Tetapi tiba-tiba dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menjadi kehendak Tuhan terjadi dalam seorang perempuan yang bernama Maria itu. Seketika menggoncang hubungan antara Maria dengan Yusuf. Bagaimana tidak? Yusuf yang menjaga kemurnian seksualnya. Yusuf yang menjaga kemurnian hubungannya dengan Maria. Ia bukan laki-laki yang mau main-main dengan Maria. Ia sungguh-sungguh menjaga kekudusannya dengan Maria. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa perempuan itu atau Maria itu didapati mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus adalah kesaksian dari Injil Matius, tetapi ketika Maria mengandung itu, Yusuf tidak tahu bahwa kandungannya itu dari Roh Kudus. Pertama kalinya dia tidak tahu. Dan itu menggoncang hubungan Yusuf dengan Maria. Bagaimana Maria menjelaskannya? Bagaimana Yusuf dapat menerimanya? Hubungan mereka yang baik-baik jadi tergoncang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Allah memang bermaksud mengganggu hubungan Maria dengan Yusuf? Kenapa Allah tidak pilih perempuan yang lain yang belum bertunangan? Kenapa mesti yang sudah bertunangan dan dikenal sebagai laki-laki dan perempuan yang baik-baik? Kenapa tidak pilih perawan yang memang belum ada yang memiliki?
belum ada yang mengikat janji untuk nanti akan melangsungkan pernikahan. Tidak ada yang punya rencana atau tidak punya kekasih untuk ia nikahi. Itu menjadi pertanyaan buat kita. Mengapa? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jawabannya adalah Allah tidak pernah salah pilih. Perhatian baik-baik ya. Tuhan tidak pernah salah pilih. Meskipun tampaknya ia mengganggu hubungan Maria dengan Yusuf, tetapi tidak ada maksud Tuhan untuk memisahkan mereka. Tidak ada maksud Tuhan untuk menghancurkan hubungan Maria dengan Yusuf melalui kehendaknya itu. Sebab apa? Sebab Allah tidak pernah salah pilih. Mari kita perhatikan. Maria disebut mengandung dari Roh Kudus. Kita tahu peristiwanya dalam Injil Lukas dicatat bagaimana malaikat Gabriel datang kepada Maria lalu memberitakan bahwa ia akan mengandung, dan Maria terperanjat, ia kaget. Lalu bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum bersuami. Lalu malaikat Gabriel berkata, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segalanya mungkin. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan engkau akan mengandung. Dan saat itu Maria berkata apa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya mau tanya, kalau Maria bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu itu. Itu tiba-tiba saat itu juga Maria yang tadinya tidak merasa hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan di sini adalah orang yang taat kepada Tuhan, orang yang patuh kepada Tuhan. Bukan sekedar sebutan hamba Tuhan kepada pendeta, ya, kepada saya, kepada Pak Lukas sebagai hamba Tuhan, bukan. Tapi Maria menyadari dirinya sebagai seorang perempuan yang mau taat kepada Tuhan, yang mau setia kepada Tuhan, yang mau menjadi pelaku kehendak Tuhan. Saya mau tanya, apakah ketika ia didatangi malaikat Gabriel, tiba-tiba timbul dalam hati Maria, oh, aku mau jadi hamba Tuhan? Ataukah jauh-jauh hari Maria sudah sedemikian hidup sebagai hamba Tuhan? Apa jawabannya? Saya sangat yakin Maria sudah jauh-jauh hari hidup sebagai hamba Tuhan. Ia begitu meletakkan dirinya sebagai orang yang mau taat pada Tuhan. Oleh sebab itu ketika berita datang yang menggoncang hidupnya, yang membuat ia ragu, yang membuat ia bertanya bagaimana mungkin itu terjadi. Ketika dijelaskan itu akan terjadikan Roh Kudus, sebab tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maria langsung membuka dirinya. Klop antara aku yang ingin menjadi hamba Tuhan atau aku yang adalah hamba Tuhan, yang ingin selalu melakukan kehendak Tuhan. Sekarang Tuhan menghendaki sesuatu terjadi dalam hidupku, dan itu menantang hidupku. Ia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin saya ngobrol dengan seorang majelis gereja di tempat ini dalam perjalanan ke TPI Siantan untuk merayakan Natal, ya, di sana. Lalu Bapak majelis ini menyampaikan di mobil kepada kita, tidak ada orang itu yang dipakai Tuhan tiba-tiba, tidak ada. Orang yang dipakai Tuhan itu pasti didahului oleh hari-harinya dipenuhi dengan kerinduan kepada Tuhan. Kerinduan untuk mengalami hadirat Tuhan. Kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan. Ya.
Beliau cerita soal Billy Graham, bagaimana sebelum Billy Graham itu dipakai oleh Tuhan, Billy Graham itu berlutut di sebuah tempat yang dipakai oleh John Wesley untuk berlutut, lalu berdoa kepada Tuhan, kerjakanlah lagi ya Tuhan. Ada sebuah kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan, ada sebuah kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi tidak pernah ada orang dipakai Tuhan itu tiba-tiba, tidak ada. Tapi didahului dalam sebuah proses, dan proses itu adalah sebuah kerinduan kepada Tuhan. Maria sama. Ia tidak menjadi hamba Tuhan tiba-tiba, tidak ada. Ia sudah jauh-jauh hari mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Allah tidak salah pilih? Karena yang dipilihnya adalah Maria yang Allah sudah tahu dia taat kepada Tuhan. Allah tak pernah salah pilih. Karena ia tahu yang dipakainya adalah Maria yang pasti akan berkata ya kepada kehendaknya, meskipun itu mengguncang nalarnya, mengguncang pikirannya. Meskipun tampaknya sekilas akan mengganggu hubungannya dengan Yusuf. Tetapi Maria percaya kepada Tuhan, kehendak Tuhan di atas dirinya sendiri. Lagu pujian tadi berkata, dia harus bertambah, ku makin berkurang. Itulah. Maria itu sudah menjadi hamba Tuhan dalam arti ia harus didahulukan lebih daripada kehendakku sendiri. Maka Allah tak pernah salah pilih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau berkata kepada istri-istri, kepada perempuan-perempuan calon istri, kepada ama-ama, kepada nenek-nenek. Maukah ibu-ibu dipakai oleh Tuhan? Amin. Amin. Apa? Apa kuncinya? Kuncinya adalah menjadi perempuan, mungkin engkau perempuan biasa-biasa saja. Tapi jadikan engkau, karena saya bukan perempuan ya, jadikan dirimu luar biasa di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan banyak orang engkau perempuan biasa-biasa saja. Tapi jadikan dirimu perempuan yang begitu memikat mata Tuhan. Dari apa? Dari kerinduanmu untuk melakukan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Dari kerinduanmu untuk memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Termasuk di atas kepentingan dirimu sendiri. Amin. Amin, Bapak Ibu-ibu. Aminnya pelan. Ya, sekarang yang kedua. Kita lihat Yusuf. Apakah Allah salah pilih? Kita lihat Yusuf. Yusuf dikatakan bahwa dia adalah seorang yang benar. Dalam terjemahan baru jilid yang pertama atau TP yang pertama adalah yang tulus. Ya. Dia adalah seorang yang berhati tulus. Dalam terjemahan baru jilid yang kedua adalah orang benar. Ya. Lalu dikatakan dia adalah anak Daud. Dan terakhir dia melakukan seperti yang diperintah oleh malaikat Tuhan itu. Dia taat kepada Tuhan. Mari kita lihat urutan kata ini. Yusuf adalah orang benar. Yusuf adalah anak Daud. Yusuf melakukan perintah malaikat Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Mari kita lihat urutan ini. Urutan ini ada yang
Yang tidak sinkron enggak? Atau sinkron? Paralelkah urutan ini atau tidak paralel? Atau ada yang berlawanan? Benar, anak Daud taat kepada perintah Tuhan. Tidak ada. Itu paralel, lurus. Sebagaimana dimaksudkan dengan kata benar adalah orang yang pantas, orang yang layak. Yusuf itu orang yang pantas, Yusuf itu orang yang layak, Yusuf itu orang yang benar di pemandangan Tuhan. Maka ketika malaikat Tuhan menyapa, Yusuf anak Daud. Perhatikan baik-baik. Coba kita hilangkan anak Daudnya. Maka kata itu akan berkata seperti ini. Yusuf, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sekarang kita baca dengan kata anak Daud. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Kita merasakan bedanya enggak? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata anak Daud disematkan semakin menguatkan bahwa ia pantas, ia hidup benar di hadapan Tuhan. Karena anak Daud disematkan menandakan bahwa Mesias itu memang akan datang dari tunggul Isai, dari keturunan Daud, dari suku Yehuda. Tapi sekaligus juga anak Daud menyatakan bahwa laki-laki yang dipilih itu bukan sekedar anak Daud atau keturunan Daud biasa, tapi keturunan Daud yang benar, yang pantas, yang layak. Ia pantas disebut anak Daud sebab Daud sendiri adalah orang yang takut kepada Tuhan, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Maka tidaklah aneh kalau kemudian Yusuf itu menjadi penurut firman Tuhan. Karena ia benar, ia anak Daud dan dia mentaati firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana rasanya kalau kita itu bertunangan dengan seorang perempuan, meskipun bertunangan di Indonesia ini dengan di Israel tentu beda ya. Tapi katakanlah kita punya calon istri ya, punya calon istri, kita sama sekali tidak pernah menjamah dia. Lalu tiba-tiba dia ketahuan. Amin. Gimana? Kita pasti emosi kan? Siapa? Tunjukkan padaku laki-laki itu. Tunjukkan padaku. Mau saya remet-remet hari ini juga dia tidak akan lihat matahari terbenam. Wah itu semboyan laki-laki gitu. Hari ini juga akan kubuat dia tidak bisa menikmati lagi apa? Saksang, nah, itu ya Pak. Tunjukkan. Dia pasti berkoar-koar, dia pasti membela diri, dia pasti berkata kepada keluarganya, bukan aku yang salah, ini dia. Udah, enggak usah basa-basi, putuskan ikatan kami. Tapi coba Yusuf, begitu dikatakan dan ia kedapatan mengandung, apa kata firman Tuhan? Yusuf itu orang benar. Dia tidak bermaksud untuk mencemarkan nama Maria. Dia tidak mau, meskipun Maria itu sudah mengandung, tidak mau dia cemarkan namanya. Ini laki-laki goblok atau laki-laki saleh ini? Hah? Oh banyak orang zaman sekarang nyebut Yusuf, goblok kamu sob. Goblok, kamu itu berhak marah, kamu itu berhak maki-maki, kamu berhak mengadili Maria, kamu berhak macam-macam punya hak. Tapi Yusuf dikatakan, Yusuf itu orang benar, dia tidak punya maksud mencemarkan Maria yang sudah mengecewakannya. Lalu ia mulai merenungkan, mempertimbangkan untuk menceraikan Maria diam-diam.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini seorang laki-laki yang gagah dan perkasa menjadi tanda kemaskulinan, bukan? Maka kalau ada seorang laki-laki di rumah tangga tidak merasa dihormati oleh istrinya, wah, marah sejadi-jadinya, lempar piring dan tidak merasa bersalah. Gebrak meja, pecahkan meja, kalau perlu ambil kapak, ya, ambil mandau. Wah, laki-laki kok maco, laki-laki kok diremehkan. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa lihat bagaimana kalau ada laki-laki yang seperti itu, merasa bangga bahwa dirinya adalah orang yang bisa marah dan ditakuti orang. Kalau ia bisa bercerita, oh enggak ada, kalau yang saya sudah marah itu enggak ada yang berani. Saya ini mirip dengan kakek saya dulu juga gitu. Kalau marah itu satu keluarga diam semua. Saya ini juga sama, rupanya kakek saya menitis pada saya. Jadi kalau saya sudah marah, semuanya itu diam, enggak ada yang berani bantah. Wah, bangga sekali. Ngomong kepada tetangganya, udah kalau ada apa-apa sebut nama saya. Enggak ada perempuan rasanya ngomong begitu, enggak ada. Ya, enggak ada perempuan. Kalau ada apa-apa sebut nama saya, enggak ada. Yang ada itu biasanya kaum bapak. Kalau ada apa-apa, udah sebut nama saya. Saya orang sini. Saya ditakuti, dihormati di sini. Kalau orang tahu nama saya, oh, bakal yang berani jadi berlutut-lutut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak pernah salah pilih. Ia memilih seorang laki-laki yang sejati yang bernama Yusuf, yang di mata Allah begitu memukau, sebab ia orang benar dan berpikir panjang. Ia berpikir panjang sebelum bertindak. Karena itu ia merenungkan, ia itu mempertimbangkan. Sambil ketika ia mempertimbangkan, artinya ia berpikir panjang sebelum ia melangkah. Ia mempertimbangkan sebelum ia mengambil keputusan. Ia sungguh-sungguh menimbang apakah perbuatanku ini akan sungguh-sungguh tepat atau tidak. Bukan orang yang terbakar emosi, bukan orang yang sok jagoan, tidak. Tapi seorang yang sungguh-sungguh arif dan bijaksana. Itulah Yusuf. Dan yang terakhir, begitu ia mendengar suara malaikat, Yusuf anak Daud, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Apa yang dilakukannya? Ketika bangun dari tidur, Yusuf taat. Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Allah salah pilih? Tidak. Karena Allah bukan maksud mau menghancurkan. Kalau Allah itu mau menghancurkan, Allah akan pilih seorang wanita yang taat kepadanya dan seorang laki-laki yang amburadul, yang tak pernah mau taat kepadanya. Itu artinya Allah mau memisahkan perempuan ini dari laki-laki itu. Kalau laki-laki itu bukan Yusuf namanya, bukan Yusuf namanya, bukan orang benar, bukan orang yang taat kepada Tuhan, pasti sudah Maria akan melahirkan Yesus tanpa seorang bapak yang bernama Yusuf. Bukan bapak biologis ya. Tetapi kenapa Allah sudah tahu, Allah tak pernah salah pilih. Meskipun tampaknya menggoncangkan, tetapi ia tahu ini dua orang taat kepadaku. Ini dua orang benar. Ini dua orang ini, dua sejoli ini. Orang yang cinta kepadaku.
cinta kepada Tuhan, maka ia tahu Maria akan berkata ya. Dan Yusuf ketika dinasihati oleh firman Tuhan akan berkata ya juga. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, betapa kalau kita seorang laki-laki sedang menghadapi problem dalam masalah rumah tangga, begitu banyak yang mengajari dirinya. Ya. Yang banyak mengajari pertama adalah pikirannya sendiri. Pikirannya akan mengajari, istrimu sudah begini, istrimu sudah begini, kamu berhak begini, kamu berhak begitu. Ajar dia, bikin dia kapok dengan cara ini, dengan cara itu. Ini otak tidak pernah berhenti untuk berputar. Bukankah bukan hanya suami dengan istri, kalau kita sedang punya masalah dengan seseorang, otak kita ini sudah ngajarin, oh dia kurang ajar sama kamu, oh kamu berhak melakukan ini, kamu berhak untuk balas dendam, kamu berhak untuk nyakitin dia dan lain sebagainya. Bukankah demikian? Kalau tidak ada kesempatan, suatu saat ada kesempatan, otak kita langsung nyambung, ini kesempatanmu untuk mempermalukan dia, jebret. Bukankah begitu? Tapi Yusuf tidak taat pada pikirannya sendiri. Yusuf taat kepada Allah, kepada Tuhan, lebih daripada pikirannya sendiri. Bagaimana seseorang tahu bahwa itu kehendak Tuhan? Tentu dasarnya adalah firman Tuhan. Kehendak Tuhan tidak akan pernah lepas dari firman Tuhan. Yang kedua, ada pengalaman seorang anak Tuhan. Anak Tuhan ini adalah seorang suami yang punya kerinduan untuk mempunyai anak. Setelah pernikahannya sekian bulan tidak dikaruniai anak. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, minta supaya dikabulkan kalau Tuhan berkehendak. Suatu malam, kira-kira jam 2 pagi, ia terbangun dari tempat tidurnya. Tiba-tiba terbangun, lalu ia duduk, lalu dalam hatinya ia mendengar bisikan, istrimu sudah mengandung. Saat itu juga laki-laki atau suami ini dipenuhi dengan sukacita entah dari mana. Dan ia begitu yakin akan suara itu. Ia begitu yakin bahwa ini bukan suara-suaraan, bukan keinginannya, bukan suara hatinya. Tapi ia begitu diyakinkan istrimu sudah mengandung. Maka ketika bangun pagi-pagi, ia berkata kepada istrinya, yang sayang, hati-hati ya, jangan manjat-manjat pohon lagi. Jangan manjat-manjat. Kenapa? Kamu sudah mengandung. Lalu istrinya mengolok-olok suaminya. Oh, kamu ini pengen cepat-cepat punya anak. Wah, aku udah ada tandanya apa-apa, katanya gitu. Sang suami diam. Sama seperti Yusuf dan Maria suka menyimpan segala perkara dalam hatinya. Lalu setelah sekian bulan istrinya tidak datang bulan. Istrinya berkata kepada suaminya, mungkin aku mengandung beneran. Yuk diperiksakan. Periksalah dengan tes KB. Ternyata benar. Hamil nih ada 2 strip. Kurang yakin. Sepasang suami istri ini pergi ke dokter, tes ulang di sana. Dan ketika dia dites di sana, dinyatakan, Bu, selamat ya, Pak, selamat ya, positif sudah mengandung. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman itu otentik, pengalaman itu asli, tidak bisa dibuat-buat. Pengalaman itu bisa ditiru-tiru oleh iblis, bisa ditiru-tiru oleh suara hati nurani kita, bisa. Tapi pengalaman suami ini enggak bisa diceritakan. Kenapa ia begitu yakin bahwa Tuhan itu telah memberitakan kepadanya bahwa istrinya mengandung.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bapak-bapak, pria-prianya Allah, maukah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Amin. Amin. Ya, amin. Ya. Pak, saya tidak banyak benarnya, Pak. Ya. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tapi jangan lupa, bukti bahwa kita dibenarkan dan dikuduskan oleh Tuhan itu adalah hidup benar. Kita tidak sembarangan lagi, tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kita tidak hidup lagi mau taat terus kepada pikiran dan kehendak kita sendiri. Tapi kita mau taat kepada pimpinan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan akhiri khotbah pada pagi hari ini. Saya akan mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kenapa keluarga yang takut akan Tuhan diperkenan oleh Tuhan daripada keluarga yang tampak baik atau tampak bahagia? Kenapa? Karena pada keluarga yang takut akan Tuhan, di sana kehendak Tuhan dinyatakan melampaui kemampuan manusia. Di sana kehendak Tuhan dinyatakan melampaui kekuatan-kekuatan manusia. Tidak ada ceritanya suami istri tidak punya masalah, tidak ada ceritanya suami istri pasti punya masalah. Tetapi kalau suami istri itu hidup taat kepada Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, ada seorang yang benar di hadapan Tuhan, maka suami atau istri itu akan sama-sama mencari kehendak Tuhan daripada kehendaknya sendiri. Sehingga keluarga itu akan tetap utuh. Tetapi kalau suami atau istri satu saja tidak taat kepada Tuhan, keluarga ini menjadi pincang. Saya punya pengalaman, ada seorang anak Tuhan yang berencana mau menceraikan suaminya. Lalu kita datang konseling satu orang, lalu mereka berdua datang bertemu dengan saya. Lalu dari pertemuan bersama itu akhirnya terjadi kesepakatan bahwa mau menyingkirkan sejenak keputusan untuk bercerai asal suaminya selama sekian bulan bisa merubah kelakuannya ini, dan ini. Disanggupi gedok tek. Tapi belum sampai 2 bulan. Baru kira-kira 2 minggu. Sang istri tiba-tiba datang kepada saya. Karena saya tahu bahwa suaminya sudah melakukan apa yang diminta oleh istrinya. Tapi suaminya begitu dia tahu suaminya sudah menuruti apa yang dia mau. Tiba-tiba istri datang, "Pak, saya cabut Pak keputusan itu. Saya tetap positif mau cerai." Loh kenapa? Suamimu kan sudah nurut. Suamimu kan sudah mengikuti apa yang kamu mau. Enggak Pak, saya enggak mau sama dia lagi. Saya berkata, "Bu, taat sama Tuhan. Kalau ibu tanya kepada saya, Pak bagaimana cara bercerai? Saya tidak tahu cara bercerai. Yang saya tahu adalah cara untuk memulihkan. Apa itu? Taat pada Tuhan. Tunggu 2 bulan. Enggak Pak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu terjadi kalau kita itu tidak taat kepada Tuhan. Tetapi berbahagia suami istri yang hidup taat kepada Tuhan, apapun masalah dalam keluarga, selalu kembalinya adalah apa kehendakmu Tuhan, apa maumu, lebih dari pikiranku, lebih daripada kehendakku. Dan kemauan Tuhan itu bukanlah menceraikan, pasti menyatukan. Kemauan Tuhan, kehendak Tuhan itu bukanlah menghancurkan, tetapi memulihkan.
dan hati seorang hamba, suami yang adalah hamba Tuhan, istri yang adalah hamba Tuhan, suami yang adalah orang benar, istri adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, akan taat dan nurut kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Allah tidak pernah salah pilih kepada Yusuf dan Maria, kepada Maria dan Yusuf, saya mau bertanya pagi hari ini. Hendaknya apakah Bapak Ibu juga mau menyatakan, meyakinkan Tuhan, Engkau tidak salah pilih. Engkau telah menjodohkan aku dengan dia, Engkau tak pernah salah pilih. Selama aku taat kepada Tuhan, Engkau tak pernah salah pilih. Yang membuat kita berasa Tuhan Engkau salah pilih adalah ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan ini bukan tulang rusukku sepertinya. Tetapi selama kita taat kepada Tuhan, kita akan berkata Engkau tak pernah salah pilih Tuhan. Amin. Maka hari ini jangan sesali pasanganmu, tetapi marilah bersama-sama membangun hidup dalam takut akan Tuhan. Di bulan Desember ini, tema Natal berkaitan dengan Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Inilah waktunya kita bersama-sama dengan Roh Kudus membenahi keluarga kita. Bersama dengan kekuatan Roh Kudus kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Joy to the world, do we sing? Let the angel voices ring.